Dan kita di sore hari ini dengan berdoa memohon tuntunan Tuhan sehingga ibadah kita ini menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak, kami mempunyai Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami masing-masing pribadi menikmati penyertaan Tuhan. Kami boleh berangkat dari rumah kami masing-masing sampai di gerejamu ini Bapak. Kami percaya ini adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan bila sebentar kami mau beribadah Bapak, kami mau menyembahmu Bapak, kami mau meninggikan namamu Bapak. Tuhan tolong kami sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga menyiapkan hati kami Bapak. Roh Kudus ada di dalam hati kami sehingga hati kami ini siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Setiap para pelayan-Mu yang melayani di sore hari ini Tuhan urapi secara khusus, bahkan terkhusus buat Pak Thomas Darmawanto Bapak yang hendak mewartakan kasih dan kebaikan-Mu. Engkau urapi beliau dengan baik, dengan yang luar biasa Bapak, sehingga setiap apa yang beliau bagikan asalnya dari Engkau menjadi kekuatan dan berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak. Sukacita kami mau beribadah bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sukacita mau beribadah bersama, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Yakin sukacita kudus hadir di tempat ini. Amin. Itu saatnya kita memuji dan membela Tuhan lagi. Kita siapkan hati kita.
Sambil berdiri kita mendoakan anak-anak kita ya Bapak Ibu. Mari kita angkat tangan kanan kita kepada mereka sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Shalom kan, shalom. Ayo kita mendoakan mereka. Angkat tangan kanan kita berkati mereka. Bapa, berkat-Mu melimpah buat anak-anak kami, karena kami percaya ketika mereka mengikuti ibadah anak di sore hari ini, mereka mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Bahkan melalui Kak Yosef dan juga kakak-kakak yang lain yang mengajar mereka, mereka semakin mengerti betapa hebatnya Tuhan memegang kehidupan mereka. Bahkan melalui kehidupan kami sebagai orang tua, mereka juga bisa melihat secara langsung betapa hebatnya Tuhan berperkara melindungi kami sebagai satu keluarga. Terima kasih Bapak, berkat-Mu ada buat ibadah anak di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya teman-teman semua rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Silakan satu pujian.
kami terbuka seperti tanah yang baik Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk kami mendengar, kami sharing firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, mungkin sebelum ada baiknya kita jabat tangan kanan kiri biar nggak tegang gitu ya. Shalom, dilihat wajahnya dengan senyum yang terbaik, yang termanis gitu ya. Oke, shalom gitu. Ya, terima kasih buat sebelumnya buat Bapak Gembala. Ini saya yang tegang sebetulnya Pak. Ya. Karena ini sudah beberapa kali diberikan kesempatan oleh Pak Gembala di tempat ini, Pak Wisnu, untuk sharing firman Tuhan. Tetapi ini yang pertama di tempat ini ya Pak ya, pertama di tempat ini. Dan kalau saya pikir kalau seperti Pak Wisnu gitu ya, jam terbangnya tinggi gitu ya, udah kalau pesawat itu udah lebih dari Garuda Indonesia ya Pak ya, gitu kan, kelasnya udah beda gitu. Semakin banyak semakin tidak tegang gitu Pak ya, semakin sudah beberapa kali, mungkin pertama kali tegang gitu ya ketika kita berada di tempat ini. Kalau istri saya bilang, udah nggak apa-apa seperti sharing waktu di Fresh, waktu di Komsel gitu ya. Tetapi tetap nggak bisa, tetap beda suasananya, tetap beda gitu. Jadi sampai sekarang ya kalau saya jabat tangan gitu ya, hari H ketika saya diberikan kepercayaan sama Pak Gembala, ya tetap tangan saya jadi kayak es ini ya. Jadi kalau jabat tangan sama saya, tangan saya dingin gitu. Tapi sekali lagi terima kasih buat Pak Wisnu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar. Saya di sini bukan lebih hebat gitu ya, lebih bagus gitu, enggak. Tapi karena saya mau belajar, kita semua mau belajar untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin slide pertama. Ya, ini saya tulis judulnya ya seperti tema yang diberikan untuk bulan Februari, temanya itu keluarga. Temanya keluarga. Jadi saya menulis Build a Strong Family in Christ. Ya, ini ayatnya di Yosua 24 ayat 15b. Ini yang singkat ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saya percaya kalau semua yang hadir di tempat ini itu pasti beribadah kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Makanya ada di tempat ini. Seandainya ada pun yang misalnya masih belum atau setengah-setengah, ya yuk kita belajar bersama supaya kita jadi orang yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi karena temanya keluarga ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi saya menggarisbawahi ada seisi rumahku. Seisi rumahku itu berarti keluargaku gitu. Yang ada di rumah saya itu istri saya sama anak saya gitu. Jadi kalau yang belum tahu, istri saya itu yang duduk di baris kedua, pakai jaket jeans itu. Terus anak saya 4 gitu ya. Yang pertama yang duduk di baris nomor 2 dari belakang, baju putih. Yang kedua ya. Yang kedua yang paling ganteng ada di belakang saya. Yang main keyboard maksudnya ya, yang main keyboard. Dan yang keempat grogi Pak. Yang ketiga ya. Yang ketiga dan keempat itu ada di sekolah minggu, masih remaja, dan yang satu masih sekolah minggu. Jadi apa yang ada di rumah saya, di isi rumah saya itu saya anggap sebagai keluarga saya. Jadi saya percaya, saya rindu semua anggota keluarga saya itu beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin next. Nah, saya melihat mencari kata ibadah itu dalam KBBI itu artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari oleh ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan rumah itu sebuah gedung, bisa bangunan fisik, tapi juga bisa diartikan sebagai suatu kelompok atau komunitas, di mana di dalamnya ada satu kesamaan, atau kita kadang-kadang kalau gabung ke suatu tempat bisa nyaman, bisa nggak nyaman gitu ya.
seperti kalau kita datang ke suatu tempat, aku nyamannya di sini gitu. Jadi itu sebagai dalam tanda kutip sebagai rumah. Karena apa? Karena aku nyamannya di sini. Ada suatu tempat atau komunitas atau olahraga di mana tempatnya, di mana kita bisa merasa nyaman di situ, feel like home gitu katanya ya. Jadi itu. Jadi saya percaya kalau kita semua ini ada, ya saya dapat berkat ketika bertemu dengan seseorang gitu ya. Dia sharing ketika itu dia berkata bahwa semua itu karena Tuhan gitu. Semua itu ada bisa terjadi karena Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi kalau saya bisa ada di tempat ini, saya bisa sehat, Bapak Ibu Saudara juga bisa ada di tempat ini, kita bisa beribadah sama-sama di tempat ini. Mungkin yang kita bisa bekerja dengan bagus, pekerjaan kita bisa mendapatkan promosi, yang sekolah bisa mendapatkan nilai bagus, itu semua oleh karena Tuhan. Jadi kalau kita bisa dapat pekerjaan yang bagus, bisa dapat hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Nah, seperti kita tahu ya, Tuhan itu memberkati kita bukan karena bukan karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang baik, yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita itu bukan karena kita sudah melakukan sesuatu hal yang luar biasa, karena prestasi kita. Kalau anak kita juara 1, itu anak saya gitu. Kalau anak saya juara 3, itu bukan anak saya. Nah, itu anaknya mamahnya, kan nggak gitu ya. Mau juara 1, 2, 3, mau juara 10, 20, tetap itu anak saya. Jadi memang betul-betul gimana ya, kalau kita sebagai orang tua itu yang di dunia ini aja seperti itu, apalagi Bapak kita di surga gitu ya. Bapak kita di surga itu mengasihi kita karena kita anaknya, bukan karena apa yang kita buat, bukan karena prestasi kita. Oh, aku sudah jadi hamba Tuhan loh, aku sudah jadi pendeta 20 tahun loh, oh aku sudah membangun gereja di 20, sekarang nggak 27 provinsi ya, 34 provinsi di Indonesia. Itu namaku ada dipakai di semua gereja itu. Enggak seperti itu ya. Betul ya Pak Wisnu ya. Tuhan sayang sama kita, mengasihi kita karena bukan karena itu ya. Tapi karena memang betul-betul Tuhan itu kasih, betul-betul kita itu anaknya. Kita itu keluarga di dalam Kristus. Jadi kita semua ini sukacita kalau diberkati Tuhan. Kita semua ini sukacita kalau kita ada dalam lindungan Tuhan. Oke, saya ada suatu kutipan ini ya, kutipan ayat itu biar nggak tegang ini ya, biar nggak tegang. Pasti kita semua tahu kalau semua berkat kita itu datangnya dari Tuhan. Amin. Semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita berprestasi, kita sehat, kita hidup, bernafas, semua karena Tuhan. Jadi semua pasti suka diberkati Tuhan. Ya, semua suka diberkati Tuhan. Bahkan di Mazmur 127 ayat 2b itu Tuhan tertulis di situ ya, tertulis di situ bahwa Tuhan itu memberkati kita pada waktu kita tidur gitu. Jadi siapa yang mau diberkati Tuhan? Kita tidur sama-sama. Udah ya, selesai ya. Selesai. Nah, maksudnya bukan gitu ya. Maksudnya firman Tuhan itu menunjukkan atau menekankan bahwa ini loh kasih Tuhan buat kita. Bahkan ketika kita tidur pun berkat Tuhan itu ada. Yang tidur tetap bernafas siapa? Kita semua kalau tidur tetap bernafas kan. Nggak ada yang tidur terus nafasnya diberhentiin dulu, ada on off-nya, itu kan nggak mungkin. Jadi itu suatu bentuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan waktu kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Sungguh sangat luar biasa. Nah, kita mau belajar tentang keluarga ya, keluarga di dalam Tuhan. Jadi kalau kita baca gitu ya, membaca kata keluarga itu pasti bayangannya kayak di iklan gitu ya, kayak di iklan roti atau apa, itu pasti ada papahnya, ada mamahnya, ada bapak ibunya, terus ada anaknya gitu. Itu keluarga yang kita tahu tuh seperti itu. Tapi tahukah kita kalau keluarga itu kan institusi pertama yang dibuat Tuhan gitu ya. Jadi keluarga yang pertama yang dibuat oleh Tuhan itu terdiri dari
pria dengan bukan pria dengan pria ya, tapi pria dengan wanita gitu ya, laki-laki dan perempuan yang bersatu, yang disatukan oleh Tuhan. Jadi buat 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 saya itu keluarga itu adalah di mana ada laki-laki, perempuan yang disatukan Tuhan dan di dalamnya didasari oleh Tuhan gitu. Jadi harus ada Tuhan Yesus yang pertama, laki-laki dan perempuan. Dan di Kejadian 1 ayat 27 ini saya mencatat berbunyi seperti ini ya, saya bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Kalau saya baca di Thailand gitu ya, itu siapa yang tahu di Thailand ada berapa jenis kelamin saat ini gitu ya. Dulu kita cuma laki-laki perempuan. Ya kan, kalau ngisi form gitu laki-laki atau perempuan. Tetapi sekarang kalau di Thailand itu ada berapa? Kalau yang tahu nih, saya mumpung masih dekat-dekat Valentine, ini ada saya punya coklat. Nih, ini buat dia nggak tegang. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang boleh mau mencoba boleh. Pak Andi mau nyoba kok ketawa-tawa kayaknya udah tahu nih. Udah pengalaman Pak Andi? 3, bukan 3. Pak Dito nggak usah browsing. Jangan browsing Pak Dito. Iya. Atau Sally mau nebak berapa jenis kelamin di Thailand yang sekarang diakui di Thailand? Tunjuk jari deh, semua pada ngomong, saya nggak tahu yang mana yang pertama. Ya ini 2 salah, ini Silvi 18. Betul 18. Betul. Nah, sekarang Silvi bisa sebutkan 18 itu. Nanti ya Ci ya, diambil ya Ci. Paling buat Kellen ini pasti. Oh ya. Bapaknya udah kebanyakan Pak ya. Ya, jadi di Thailand itu ada 18. Jadi aneh-aneh gitu ya. Ada laki-laki, perempuan, laki-laki yang jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, laki-laki yang berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki, macam-macam sampai 18. Saya aja sampai pusing gitu yang bacanya. Sudah urutan ke-7 saya tinggal karena sudah terlalu tidak masuk akal gitu ya Pak, tidak masuk logika gitu. Jadi Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di Kejadian 1 ayat 31a itu saya bacakan lagi. Dan pada hari ke-7 Allah memberkati dan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi kadang-kadang ada orang yang puji Tuhan dikaruniai anak 1, 2, Pak Wisnu 2 ya, Pak Wisnu 2, Pak Dito 2, Pak Andi 1, nah, Bu Hana 3 gitu ya, ada tunjuk jari yang saya sebutkan Bu Hana 3 gitu ya. Itu puji Tuhan, kita dipercayakan oleh Tuhan anak-anak yang harus kita tuntun kepada Tuhan. Tetapi yang misalnya yang belum pun jangan berkecil hati ya, karena firman Tuhan bilang kalau ini ya, pada hari yang ke-7 Allah memberkati dan melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi ketika suami istri itu sungguh amat baik. Jadi jangan berkecil hati yang belum atau masih berusaha terus, jangan berkecil hati karena Anda berdua itu pasti juga Tuhan bilang sungguh sangat baik. Yang intinya yang penting selalu ada Tuhan di tengah-tengah suami dan istri. Ya, itu Kejadian 1 ayat 31. Dan kemudian setelah itu keluarga ya, keluarga itu suami, istri, dan anak-anak. Kadang-kadang kita kalau membayangkan sebuah keluarga itu keluarga yang harmonis gitu ya, tapi tidak dapat dipungkiri kalau sekarang ini memang banyak keluarga yang kurang harmonis atau terlihat harmonis, tampak harmonis di muka, tapi di belakangnya itu kurang harmonis. Saya kan belajar dari khotbahnya Pak Wisnu tadi pagi ya, tadi siang itu bahwa kalau berkata-kata itu harus yang halus gitu ya, harus dengan penuh dengan kasih gitu. Belajar untuk berkata-kata tidak langsung nabrak, tapi memang betul-betul dengan kata yang tepat. Nah ya, jadi
Di Efesus 5 ayat 23 itu, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi keluarga itu Tuhan mempercayakan kita suami, saya gitu ya, saya suami sebagai kepala keluarga. Jadi memang ini ya, Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kita sebagai yang suami-suami ya, yang suami-suami, kita memang diberikan otoritas oleh Tuhan, tetapi bukan untuk menindas gitu ya, bukan untuk sewenang-wenang, tetapi untuk mengasihi, untuk menuntun, untuk memberi pimpinan, untuk memberi rasa aman, dan memberi didikan di dalam keluarga yang Tuhan percayakan. Nah, ini saya ngomongnya kan tentang suami terus ya. Besok mungkin kalau yang khotbah itu jatahnya Ibu Gembala, mungkin Ibu Gembala bisa menyasar para istri gitu ya. Karena catatan saya tentang para suami gitu. Iya. Ya, jadi memang sebagai kepala keluarga, suami itu memegang peranan yang sangat penting ya, sangat penting untuk memberikan pimpinan, arahan, petunjuk, bahkan kita memberi rasa aman, memberi didikan, juga kita menjadi teladan gitu. Jadi para suami boleh bertanya kepada istrinya, apakah saya gitu ya sudah memberikan rasa aman gitu, memberikan kenyamanan pada istrinya masing-masing gitu ya. Jadi kadang-kadang suami itu kok ya kaku gitu ya, suami itu kadang-kadang kaku, suami itu kadang-kadang cuek gitu. Ya, kapan terakhir kali mungkin dinner romantis berdua gitu ya, mungkin kapan terakhir kali Pak Dito dinner romantis sama Ci Silvi itu, mungkin Valentine kemarin itu ya. Oh iya, bagus lah. Jadi memang kadang-kadang harus dipupuk gitu ya, harus dipupuk terus gitu. Jadi sore hari ini kita mau belajar dari beberapa keluarga yang tercatat dalam Alkitab, yaitu pertama kita belajar dari keluarga Imam Eli. Nah, keluarga dari Imam Eli. Jadi ada 3 ya, satu kita belajar dari keluarga Imam Eli, keluarga Isai, dan ketiga keluarga Yusuf. Jadi pertama kita belajar tentang keluarga Imam Eli. Jadi Imam Eli ini imamnya pada zaman hakim-hakim gitu ya, hakim-hakim, Imam Eli ini memegang jabatan sebagai imam, dan ini merupakan sebuah contoh di mana seorang ayah, ini seorang pemimpin ini, sedihnya itu tidak memberi contoh yang baik gitu di dalam keluarganya. Ya, seorang imam tetapi di dalam keluarganya dia tidak memberikan didikan kepada anak-anaknya. Ya, ceritanya itu memang anak-anaknya, dia punya 2 anak gitu ya. Tahu nama anaknya ya? Di sini pasti tahu lagi ini. Nah, namanya Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas ini seorang imam juga gitu, tetapi dia berlaku tidak benar gitu ya. Dia menyalahgunakan jabatan imam. Imam punya hak atas daging gitu ya, persembahan gitu. Tetapi ada peraturan-peraturannya yang harus ditaati sebelum dia boleh mengambil bagian imam itu, tetapi dia melanggar itu semua. Bahkan di Alkitab tercatat bahwa begitu parahnya bahwa mereka juga dalam tanda kutip bermain dengan pelayan-pelayan wanita yang di bait Allah gitu. Jadi penjaga-penjaga gitu ya. Jadi memang mungkin nggak tahu terlalu sayang atau gimana ya. Jadi cuma kasih teguran gitu ya, untuk kesalahan, untuk perbuatan yang betul-betul parah gitu ya. Tetapi ayah ini hanya memberikan teguran gitu. Jadi istilahnya dia tidak menghormati Tuhan. Dia lebih sayang sama anaknya daripada dia menghormati Tuhannya. Jadi kadang-kadang yang terlalu cuek gitu ya. Saya ini besar di keluarga yang terlalu cuek kalau menurut saya, ya. Seperti yang pernah saya saksikan juga, begitu cueknya ketika kakak saya itu masuk rumah sakit. Saya cuma ditelepon, saya sedang di jalan naik motor gitu, ditelepon kalau kakak saya itu masuk rumah sakit gitu ya, masuk mau operasi gitu ya. Saya cuma bilang, oh ya, cuma iya gitu dok, itu aja. Ya, terus saya matikan, saya lanjutkan perjalanan saya, urusan saya gitu.
nggak ada perasaan untuk terkejut atau untuk deg-degan gitu, care dengan kakak saya enggak gitu ya. Saya tetap melanjutkan perjalanan dan melanjutkan aktivitas saya gitu. Jadi tingkat cueknya sudah seperti itu gitu. Jadi memang cuek itu tidak selalu baik ya. Kalau cuek untuk masalah-masalah yang nggak penting mungkin baik, tapi untuk dalam keluarga itu saya rasa itu nggak baik gitu ya. Sama keluarga saling cuek, kakak adik saling cuek, nggak peduli, kadang-kadang tanya, adikmu di mana? Nggak tahu gitu kan ya. Ada satu rumah gitu. Ya, saya rasa itu sesuatu hal yang harus dirubah. Jadi kita belajar dari keluarga Imam Eli ini ya, bahwa kita harus menghormati Tuhan, kita harus mencintai Tuhan dengan mendidik anak-anak kita. Mendidik anak-anak kita untuk juga mencintai dan hormat dengan Tuhan. Jadi kalau kita lanjut ceritanya Imam Eli ini, karena Imam Eli ini tidak mendidik anaknya, mencintai anaknya lebih dari Tuhan gitu ya, sampai Tuhan sudah memberikan peringatan gitu ya, peringatan kepada seorang lain untuk memberitahu kepada Imam Eli tentang hukuman, tentang peringatan gitu ya. Imam Eli ini sudah dikasih peringatan tapi tetap bahasa Perancisnya ndablek gitu ya, tetap ndablek gitu. Tidak, ya paling enggak kalau sudah sampai ada hamba Tuhan gitu ya. Misalnya saya buat kesalahan, tahu-tahu Pak Wisnu datang, Pak Thomas itu sudah berbuat A, B, C, D, yang mendukakan hati Tuhan, salah seperti ini tuh A, B, C, D gitu. Ya paling enggak ada respon dari kita yang gimana kita itu mau bertobat, mau berubah gitu. Kita berdoa sama Tuhan, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Tetapi Imam Eli ini sepertinya oh ya terjadilah seperti yang Tuhan mau gitu. Dia Tuhan, dia boleh melakukan apapun juga yang dia mau gitu. Kok ya bisa-bisanya seperti itu ya, saya juga ketika membaca itu juga tidak habis pikir gitu ya. Kenapa seseorang yang diberikan tahu bahwa ada kecelakaan dulu yang akan menimpa kamu gitu loh. Pak Andi, kalau Pak Andi jalan terus gitu ya, nanti ketemu demonstrasi pemain supporter PSIM demonstrasi, nanti mobilnya Pak Andi bisa kaca pecah, bisa terluka, istrinya terluka, anaknya ya bisa terluka gitu. Kok ya diem aja gitu loh. Kok ya tetap jalan terus gitu, tetap dengan tujuannya, dengan kelakuannya yang lama gitu ya. Harusnya kalau logikanya kalau kita dinasehati, diberitahu oleh hamba Tuhan atau orang-orang yang kita sebagai kakak rohani atau orang tua rohani, kita mendengarkan gitu ya. Paling enggak kita tuh mencerna, kita berdoa sama Tuhan, kita datang sungguh-sungguh gitu ya. Jangan kita cuek gitu, jangan kita tidak peduli. Nah ini contoh dari keluarga Imam Eli yang mendidik anaknya tidak dengan benar gitu ya, tidak dengan takut akan Tuhan. Dia lebih mencintai anak-anaknya daripada dia menghormati Tuhan. Nah ini saya ada Amsal 22 ayat 6. Ini bunyinya seperti ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau kita punya anak-anak yuk yang mungkin masih kecil gitu ya, kita didik dengan sungguh-sungguh untuk takut akan Tuhan, untuk hal-hal yang praktis pun gitu kita didik gitu ya. Jangan sampai anak kita sudah SMA, sudah kuliah, masih tidak bisa ngapa-ngapa, jangan sampai. Tetapi yang sudah anakku sudah besar gitu ya, tidak apa-apa, tidak terlambat untuk mendidik hal-hal yang seperti itu untuk kehidupan sehari-hari. Dan terutama untuk mendidik untuk cinta akan Tuhan, untuk cinta akan rumah Tuhan. Nah, di situ kita belajar dari Imam Eli, kita harus menghormati Tuhan lebih daripada kita mencintai anak-anak kita. Kita harus lebih menghormati Tuhan. Yaitu dengan apa? Dengan mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Yaitu pelajaran pertama dari keluarga Imam Eli. Yang kedua ini keluarga Isai. Kenapa saya tidak nulis keluarga Daud? Karena waktu itu Daud belum berkeluarga gitu ya, masih imut-imut gitu ya, seperti yang mau ngomong seperti saya, nanti semuanya pada muntah gitu ya. Saya mau ngomong seperti Pak Wisnu, nanti saya kok tidak menghormati Bapak Gembala saya gitu. Jadi kita belajar dari keluarga Isai. Ya, keluarga Isai ini dari sudut pandang seorang Daud gitu ya. Kalau tadi kita bahasnya
mau ayah, orang tua, tapi sekarang kita belajar dari sudut pandang seorang anak gitu ya, supaya enggak orang tua terus yang dibahas, tetapi juga tentang seorang anak. Jadi Isai ini adalah ayah dari Daud. Ayah dari Daud, ia merupakan keturunan dari Boas. Seperti yang kita tahu, Boas itu seseorang yang kaya gitu ya, kaya karena dia punya banyak pekerja, kebunan semuanya, ladang semuanya dia punya. Jadi menurut saya ini adalah orang yang kaya dan dia tinggal di Bethlehem. Pekerjaannya ini peternak dan petani. Jadi dari Isai ini kita juga dari Daud ya, dari Daud ini kita belajar untuk kita boleh terus rendah hati. Jadi ketika ceritanya ini ketika Samuel datang gitu ya, karena disuruh Tuhan, ketika Raja Saul ditolak Tuhan, dia memilih Daud gitu ya, memilih Daud dan dia mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumahnya Isai gitu ya, untuk mengurapi salah seorang anaknya itu menjadi raja Israel berikutnya gitu. Jadi ya ketika datang gitu ya Isai, wah senang dong anaknya bisa jadi raja. Kalau misalnya Pak Wisnu, oh ini putra mau dijadikan raja gitu kan ya, pasti dia jadikan presiden gitu, presiden berikutnya gitu ya, pasti sukacita gitu ya. Nah ini Isai ini anaknya ini 7 ya, betul nggak ya 7 ya? Nah setelah Samuel datang gitu ya, Samuel datang gitu, dia bilang kepada Isai bahwa dia akan mengajak Isai dan anak-anaknya gitu ya untuk dalam suatu acara gitu, upacara gitu. Terus akan mengurapi salah seorang anaknya itu untuk menjadi raja. Nah ini Isai mulai cerita dimulai dari sini gitu ya, ceritanya mulai dari sini. Ketika Isai menyuruh anaknya mulai dari yang tertua, sampai dengan yang termuda. Jadi semuanya itu dari anak yang sulung sampai 7 orang. Jadi anaknya bukan 7 ya tadi ya. Anaknya 8 berarti. Tapi yang di sini sampai 7 orang anaknya. Mulai dari ini yang paling tua namanya Eliab, saya mencatat. Terus Abinadab, Syama dan semuanya bukan pilihan Tuhan. Walaupun perawakannya itu gagah gitu. Yang pertama Samuel pun juga ditegur Tuhan karena melihat apa yang dilihat oleh manusia tetapi bukan melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. Jadi sampai 7 orang, lah kok nggak ada gitu ya. Kalau gitu kan ya gimana ya, sebagai seorang Daud apa yang mungkin kita bisa, kalau kita menjadi seorang Daud, apa yang kita rasakan? Seorang anak yang sepertinya tidak diakui. Anaknya mau dijadikan raja salah satu anaknya. Boleh gitu. Semua salah satu lewat oh bukan. Lewat lagi yang kedua bukan, yang ketiga oh bukan, sampai keempat, kelima, keenam, ketujuh oh bukan. Sampai Samuel juga heran gitu ya. Ini apa Tuhan salah apa gimana gitu ya. Anaknya sudah keluar semua, di perjamuan itu kan ya anaknya 7-7-nya ada, tetapi kok bukan semua. Kok semuanya salah gitu ya. Ternyata ketika Samuel bertanya kepada Isai, masih adakah anakmu yang lain? Bukan ini semua yang dipilih Tuhan. Ternyata masih 1. Itu gimana perasaannya itu? Dan masih 1 itu di mana? Di ladang mengembalakan kambing domba. Sedangkan yang lain di acara, mungkin acara mewah gitu ya. Makanannya enak-enak, duduknya juga enak, dalam suatu acara yang mewah. Tetapi ternyata ada 1 anaknya yang ditinggal di ladang, ditinggal di toko. Kamu jaga toko gitu ya. Zaman sekarang gitu ya. Nah ternyata Tuhan tidak mau yang 7 itu, tapi memang ketika Samuel tahu bahwa masih ada 1 lagi anaknya itu ya, yang dipilih Tuhan pastinya, karena yang 7-7-nya bukan. Samuel pun berkata bahwa panggil dia karena kita tidak akan melanjutkan acara ini makan sebelum dia datang. Nah setelah Daud, udah nanti dipanggil gitu ya, dipanggil dan Daud datang. Tuhan bilang apa? Inilah dia, urapilah dia. Dan semenjak saat itu roh Tuhan berkuasa atas dia. Nah itu ceritanya singkatnya seperti itu. Jadi kalau kita dari sudut pandang Daud, seorang Daud, itu pasti kita
wajar lah ya, sakit hati pasti. Semuanya dipanggil kok aku nggak dipanggil gitu ya. Semuanya dapat yang terbaik, tetapi kok aku nggak yang terbaik gitu, nggak sama kayak kakak-kakakku semuanya. Kakak-kakakku bisa makan enak, kok aku malah diladang gitu ya. Kok aku malah mengembalakan kambing domba, semuanya boleh happy-happy. Mungkin kalau zaman sekarang, wah semuanya boleh mau ke pesta, mau ke jalan-jalan ke mall atau ke luar negeri, aku suruh jaga toko duduk terus gitu ya. Sampai eh, pegel semua, sampai pantatnya panas gitu, wah suruh jaga toko terus gitu. Tapi kakak-kakakku semuanya bebas tugas gitu. Suatu hal yang nggak adil gitu ya rasanya ya. Tetapi kita belajar dari Daud bahwa tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal, dan Tuhan itu melihat hati gitu ya. Ketika Daud di ladang, ketika dia menjaga kambing dombanya yang 2-3 ekor itu, dia itu ternyata sedang dilatih oleh Tuhan. Dia itu ternyata sedang menggenapi rencana Tuhan. Ya, latihannya keras ya, karena dia di masa depan siapa yang tahu, siapa yang menyangka kalau dia akan menghadapi seorang Goliat gitu. Kalau Tuhan nggak melatih dia melawan singa, melawan beruang gitu, ya mungkin dia takut gitu ya. Dengar suaranya Goliat sudah takut. Tapi dia karena sudah terlatih juga, karena ada urapan Tuhan, Tuhan menyertai, jadi dia nggak takut menghadapi Goliat. Mungkin saat ini kita yang muda-muda sedang mengalami hal-hal yang nggak enak gitu ya, diperlakukan tidak adil. Kita mungkin sedang berada di bawah gitu ya, berada di bawah nggak enak, mengalami sesuatu hal yang seharusnya kita nggak alami karena itu bukan kesalahan kita, tetapi kita mengalami itu, kita menanggung akibat itu. Ya, kita harus tetap percaya ya kalau tidak ada rencana Tuhan yang gagal, dan kita boleh, puji Tuhan, boleh melakukan segala sesuatu, kita hidup, kita boleh berkarya, kita menghadapi kita kuat menghadapi tantangan itu semua oleh karena Tuhan. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Rencana Tuhan itu kan kita semua pasti yakin ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita percaya kalau Tuhan sudah merancangkan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, contoh yang lain juga banyak sebetulnya ya. Ada Yusuf juga. Yusuf itu yang dibuang gitu ya, dijual oleh saudara-saudaranya, tapi ternyata itu semua bagian dari rencana besarnya Tuhan. Gimana kita itu nggak bisa melihat ke depan gitu ya, ke depan seperti Tuhan melihat gitu. Tapi kadang-kadang kita ngomel, komplain, protes gitu ya. Jadi karena apa? Karena kita tidak bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan kadang-kadang ya. Seperti saya pernah dengar cerita bahwa ini misalnya ini di Jakarta gitu ya, di Jakarta ketika jam 5 sore waktunya pulang kantor gitu. Nah, waktunya pulang kantor gitu. Kantornya dia misalnya ada di lantai 2 gitu. Wah, kok misalnya kok udah jam 5 nih, kita harus cepat gitu. Kita harus cepat pulang supaya tidak terkena macet gitu ya, karena Jakarta macetnya luar biasa. Tetapi temannya dia yang berada di lantai 50 gitu ya, dia bilang nanti aja nggak apa-apa gitu kan ya, nanti aja pulangnya gitu, tunggu dulu 1 jam lagi gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena temannya dia melihat kalau kamu pulang sekarang sama aja, wong di depan itu 1 kilo di depan luar dia kelihatan gitu, ada bis mogok gitu. Kamu mau pulang sekarang percuma gitu, tunggu bis itu diperbaiki dulu, bis itu pergi, baru kita bisa pulang dengan lancar. Karena dia melihat dari tempat atas, karena dia melihat dengan kacamata yang lebih jauh. Nah, kadang-kadang kita memang butuh dan kita selalu butuh untuk melihat dengan kacamata yang lebih jauh gitu. Kita kadang-kadang kalau depresi atau apa untuk saat-saat ini ya, wah tugasnya kok ya akeh banget gitu ya. Terus kuliah gitu, wah saya kan kuliah gitu ya, untuk kuliah kerja banyak gitu, pelayanan banyak, wah ini dosennya kok wah gitu ya, tugasnya masih banyak gitu. Terus kita dikira tugasnya udah selesai ditambahi lagi gitu ya, luar biasa itu. Tapi bukan bukan Pak Wisnu itu ya, itu yang dosen lain gitu ya. Nah, jadi memang sebagai seorang anak ketika kita menghadapi hal yang tidak mengenakan dari orang tua kita atau dari siapapun juga ya, terus kita percaya kalau ada suatu rencana Tuhan yang luar biasa
dalam hidup kita. Jadi seperti Daud, seperti Yusuf, kita boleh terus setia, terus mengikuti Tuhan, dan pada waktunya nanti pasti Tuhan angkat. Ya, gitu. Kita belajar dari Imam Eli, kita belajar dari keluarga Isai. Kemudian yang ketiga, saya mencatat kita juga belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. Ya, bukan Yusuf yang di Perjanjian Lama ya, Yusuf yang di Perjanjian Baru. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari keluarga Yusuf? Jadi keluarga Yusuf itu kita belajar jadi orang yang taat, ya. Ketika Yusuf itu kan sudah tunangan gitu ya. Kalau zaman dulu tunangan sama Maria itu ya semi-semi udah menikah gitu ya. Tetapi kok Maria hamil duluan gitu. Maria kok hamil duluan? Oh, masih tunangan kok bisa seperti itu gitu ya. Terus dia berencana untuk menceraikannya secara diam-diam gitu ya. Diam-diam itu karena Yusuf itu orang yang tulus hati. Mau menceraikan kok tulus hati kok. Nah, saya dulu juga bingung seperti itu ya. Nek memang tulus hati ya misalnya udahlah nikah cepat-cepat diakui sebagai anaknya, udah menolong gitu ya. Tetapi enggak. Di sini Yusuf itu seorang yang tulus hati dan tidak ingin Maria dipermalukan dan hukum mati. Kalau zaman dulu dihukum mati. Jadi Yusuf itu berencana menceraikannya secara diam-diam. Jadi maksudnya ya udahlah kita pisahan aja. Kamu ke kota mana itu sudah di sana. Nanti aku, karena mungkin dia juga sebagai seorang lelaki yang normal gitu ya. Rasanya kan pasti ada ketidakterimaan gitu ya. Tidak terima, aku belum ngapa-ngapain kok sudah hamil gitu ya. Tetapi karena dia mencintai Maria dan dia seorang yang tulus hati, nggak pengen Maria dibunuh gitu ya, dirajam gitu. Karena kalau dia mengutamakan egonya, bisa saja dia langsung cerita gitu ya, berkuar-kuar gitu, cerita bahwa wah tunanganku seperti ini itu dan sudah mengandung gitu. Dan pasti Maria akan dihukum mati gitu untuk adat istiadat Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Kenapa kalau Yusuf tidak seperti itu? Karena dia waktu tidur dia bermimpi didatangi malaikat Tuhan bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah juru selamat, adalah Yesus Kristus. Dan puji Tuhannya Yusuf mau taat gitu ya. Nah, ini berlaku pada zaman ini dan pada kisah ini ya. Jangan diterapkan pada zaman sekarang gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku ini hamilnya dari Roh Kudus ya jangan gitu ya. Karena kita sekarang ada yang namanya Alkitab. Kita ada yang namanya firman Tuhan. Kita ada hamba-hamba Tuhan gitu ya. Jadi kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan dari situ. Ya, dari keluarga Imam Eli, dari keluarga Isai, dari keluarga Yusuf, kita semua pasti belajar sesuatu. Ya, dari contoh-contoh yang kita pelajari tadi ya, jadi sebagai keluarga Kristen itu saya mencatat 3 ya, mungkin boleh next, yaitu keluarga itu sebagai tempat didikan. Kita tuh sebagai tempat mendidik, seperti Eli tadi yang tidak mendidik anaknya dengan benar. Yuk mari kita jadi ayah, jadi ibu, jadi seorang pemimpin itu kalau memberi didikan juga yang harus yang benar. Mungkin papahnya atau mamanya terlalu sayang gitu ya, terlalu sayang, jadi anaknya makan disuapin, apa-apa dianterin gitu ya, apa minta diambilin gitu. Nah, kita nggak memberi didikan yang benar. Terlalu sayang pun juga pada masa depannya pun anaknya bisa hancur ya, karena ketika kita nggak ada, anak kita mau sama siapa gitu ya. Tapi kalau kita mendidik dengan benar gitu, melatih anak kita untuk punya mental yang kuat, punya fisik yang kuat gitu ya, pasti anak kita juga akan bisa survive gitu ya. Jadi tadi sudah ya ini belum ya? Oke. Jadi Amsal 22 ayat 6 itu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kita sudah baca tadi ya. Jadi mendidik itu memang suatu hal yang luar biasa susah gitu ya, nggak mudah untuk mendidik. Jadi mendidik itu ada yang bilang paling efektif itu dengan
tindakan, dengan teladan gitu ya. Kalau orang tuanya suka bangun siang, anaknya juga suka ikut-ikutan bangun siang, orang tuanya suka males-malesan gitu ya. Nanti anak kita yang melihat itu, anak itu pasti mengcopy gitu ya, mengcopy, anak kita pasti juga akan ikut. Tetapi kalau kita jadi orang yang rajin, jadi orang yang cinta Tuhan, kita jadi orang yang suka melayani Tuhan, pasti anak-anak kita juga akan mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi dalam keluarga itu adalah tempat didikan ya. Jadi ada firman Tuhan di Amsal 27 ayat 17. Itu ya, kadang-kadang kita tuh kan dalam anggota keluarga itu bukan hanya suami istri, tapi ada anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Itu kita saling mengasah gitu ya, mengasah supaya semakin tajam gitu ya. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya gitu ya. Jadi bisa dilihat kalau pasangan suami istri, istrinya kurus, suaminya besar, yang ditajamkan yang mana gitu ya. Yang paling ditajamkan yang mana gitu. Ya, itu tempat didikan gitu ya, tempat didikan, keluarga tempat didikan. Jadi bukan hanya anak-anak yang harus kita didik, jadi kita pun juga kadang-kadang terasah dengan pasangan kita gitu. Jadi ada teman saya juga ini ya ceritanya, dia beberapa kali dia ceritanya seperti ini terus gitu ya. Saya sudah sampai hafal gitu ya. Tapi ya bagus juga itu ya, kita diingatkan gitu ya. Dengan teman kita yang satu Pak Wisnu juga kenal, Pak Andi kenal gitu ya. Pak Dito kenal, setiap kali ketemu ceritanya ya kadang-kadang diulang-ulang gitu ya. Jadi kalau kita nangkep ikan di samudra gitu ya, di kapal gitu ya, nangkep ikan banyak gitu ya. Terus dari kapal itu ditangkap, dimasukin di tempat penampungan. Setelah ikan-ikan itu kita dapat masuk tempat penampungan, ikan-ikan itu kan nunggu supaya kapal itu sampai daratan. Nah, ketika kapal itu sampai daratan, ikan itu nanti keburu mati. Jadi supaya nggak mati, dikasih hiu di dalamnya. Itu hiunya berfungsi buat apa? Bukan hiu yang besar, hiu yang kecil itu ya. Jadi ketika ikan itu udah lemes, yang di dalam yang kita tangkap itu udah lemes, ada hiunya mau makan dia langsung pergi gitu, dia langsung lari gitu ya. Nah, jadi kita itu harus jadi hiu-hiu juga. Kadang-kadang kita harus jadi hiu gitu ya, buat pasangan kita, buat anak kita gitu ya. Jadi yang udah lemes-lemes gitu ya, wah kita mulai kasih semangat, kita gesek lagi, kita asah lagi seperti itu. Nah, yang kedua kita belajar bahwa keluarga itu sebagai tempat pengampunan. Karena saya percaya kalau apakah ada keluarga yang sempurna di dunia ini? Ya, sempurna itu ya. Papahnya ganteng, mamanya ganteng, tapi anaknya kok nggak ganteng gitu ya, nggak cantik gitu ya. Mamanya cantik gitu ya, tapi anaknya kok nggak ganteng, nggak cantik. Oh, ternyata mamanya kebanyakan oplas gitu ya. Jadi mukanya beda. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna. Ya di antara kakak adik gitu ya. Kadang-kadang ada miskom, suami istri miskom. Saya itu juga sering miskom sama istri gitu ya, sering gitu. Tapi ya karena kita belajar terus, kita ada pembimbingnya kita juga, ada Pak Wisnu gitu ya, selalu membimbing gitu ya. Jadi ya semakin reda gitu ya, semakin jarang. Jadi ada yang pepatah yang berkata bahwa kalau masalah besar itu dikecilkan, masalah kecil dibesarkan. Enggak ya, masalah kecil dihilangkan. Malah cuma kayak gitu aja sudah, nggak usah dipikir buat apa itu kan ya, ya sudah gitu. Walaupun ada pasangan yang sengaja mundat-mundat itu apa bahasa Indonesia? Ya suka mengungkit-ungkit gitu ya. Atau suka dedes itu apa bahasa Indonesia ya? Mendesak sampai di titik jarak penghabisan istrinya atau suaminya itu sampai harus mengaku ya saya salah gitu ya. Harus mengaku seperti itu ya kan. Ya ampuni saya gitu kan, kadang-kadang seperti itu gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi di luar, bukan saya dan bukan kita semua ya, di luar. Jadi memang nggak ada yang sempurna 100%, nggak ada yang wah pandangan kita tentang suatu masalah itu 100% sama gitu kan ya. Kita menghadapi suatu hal gitu pasti 100% sama cara pandang kita. Enggak ya, kadang-kadang memang kita beda, kadang salah paham. Bahkan anak dengan orang tua itu kadang-kadang tidak sepaham. Jadi memang dibutuhkan
kasih, dibutuhkan pengampunan. Kalau saya baca beberapa waktu yang lalu tuh heran juga ya, ada seorang anak yang menuntut orang tuanya gitu ya, menuntut orang tuanya untuk dipenjara gitu. Karena apa? Karena cinta akan uang gitu. Kok ya bisa-bisanya gitu ya. Padahal kalau orang tua itu kan ya sudah melahirkan kan dengan taruhan nyawa, sudah membesarkan itu ya paling tidak ya ada pengorbanan yang luar biasa gitu. Tetapi saya heran zaman sekarang itu tambah rusak gitu ya, tambah nggak masuk di akal pikiran kita gimana seorang anak bisa menuntut ibunya di penjara gitu ya. Ya saya rasa sih dia belum mengenal Pak Wisnu dan teman-teman gitu ya, yang bisa mengajarkan kasih gitu ya. Atau Bu Peggy juga yang bisa mengajarkan betapa pengampunan dan kasih itu luar biasa, memulihkan sebuah keluarga, memulihkan sebuah hubungan gitu ya. Juga kita belajar kalau di keluarga itu sebagai tempat pengampunan, kita belajar untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Orang lain itu kan kadang tidak seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita tuh pengen membentuk orang seperti yang kita mau gitu. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Orang berubah itu bukan karena orang lain berubah gitu. Tetapi karena dia memang mau berubah dan ditolong oleh Tuhan. Karena dia mau datang sama Tuhan. Bukan karena, oh saya berubah terus Bu Siska berubah. Enggak. Tapi karena memang ada perjumpaan dengan Tuhan, kita semua bisa berubah ke arah yang lebih baik. Jadi ketika kita berkeluarga, yuk kita belajar keluarga itu jadi tempat pengampunan, bukan tempat penghakiman. Gitu ya. Keluarga itu adalah tempat di mana kita memberikan kasih, kita memberikan pengampunan, kita tidak menghakimi. Ketika anak-anak kita berbuat salah, pikiran mereka pertama itu harus datang sama keluarga. Karena di dalam keluarga itu ada pengampunan. Karena di dalam keluarga itu ada yang nomor satu didikan, ada pengampunan, ada kasih yang melimpah. Lebih besar daripada penghakiman, lebih besar daripada hukuman gitu. Nah, yang ketiga kita itu belajar keluarga sebagai tempat perlindungan. Ya, di dalam keluarga itu pasti ada badai ya. Pasti kalau pernikahan tuh pasti atau rumah tangga pasti ketemu yang namanya badai. Jadi kita sebagai orang percaya itu harus menjadikan keluarga kita itu sebagai tempat perlindungan yang utama. Itu antara suami dan istri. Jadi ketika anak-anak kita pun menghadapi masalah dengan temannya di sekolah, puji Tuhan anak kita yang pertama dicari adalah keluarga, adalah orang tuanya, bukan orang di luar sana, bukan temannya atau siapa, tapi yang nomor satu dicari adalah orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Jadi keluarga itu sebagai tempat perlindungan. Nah, dari tadi kan kita bicara keluarga secara darah gitu ya. Tapi ini berlaku juga sebagai keluarga rohani, ya kan? Keluarga di GBI Miracle Service Sudirman. Ya. Ini sebagai tempat ini adalah sebagai tempat kita mendidik, tempat kita mendapat didikan, tempat kita mendapatkan pengampunan, perlindungan, tempat kita mendapatkan nasihat gitu ya. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang bisa mendoakan kita ketika kita susah, ketika kita butuh bantuan gitu ya. Apapun juga itu bisa kita datang ke keluarga rohani di tempat ini. Terima ya. Jadi kesimpulannya adalah keluarga itu adalah sebuah benteng. Benteng apa? Benteng pertahanan yang utama buat kita. Baik keluarga jasmani maupun keluarga rohani di tempat ini. Jadi di dalam keluarga yang rukun itu keluarga yang taat, keluarga yang setia, pasti ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Jadi selalu waspada ya kita semua dengan tipu muslihat iblis, karena setan itu paling nggak suka ketika keluarganya rukun, ketika di dalam gereja itu ada saling mengasihi, saling mengampuni gitu ya.
dan memang tidak ada gereja yang sempurna. Tetapi ketika kita mau mengampuni, kita mau menerima kekurangan orang gitu ya, itu suatu hal yang luar biasa, di mana iblis pasti nggak suka seperti itu. Dia suka yang keluarga yang berantakan, yang tidak saling mengampuni. Dia suka keluarga yang menghakimi gitu ya. Merasa dirinya lebih hebat. Satu orang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain gitu ya, di mana ada kekacauan gitu ya, dia pasti suka. Jadi memang sebagai institusi pertama yang dibentuk oleh Tuhan, itu keluarga seharusnya menjadi tempat yang utama untuk memecahkan masalah, untuk konsultasi, untuk konseling, sebagai tempat perlindungan utama kita gitu ya dalam menjalani hidup. Dan di mana di dalam keluarga itu ya, di dalam keluarga jasmani maupun rohani ada support system yang bekerja di situ, di mana kita bisa tersupport. Jadi dan semuanya itu saya percaya kalau memang yang utama dan yang pertama itu harus dilandasi dengan hadirnya Tuhan di dalam sebuah keluarga. Ketika Tuhan hadir di keluarga jasmani kita, ketika Tuhan hadir di keluarga rohani kita, di komunitas komsel kita, di komunitas fresh kita, itu yang utama adalah Tuhan hadir. Harus dilandasi dengan itu ya. Seperti Yosua yang berkata, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita juga melandasi keluarga kita ini dengan ibadah yang benar kepada Tuhan dan menghadirkan Tuhan terus dalam keluarga kita. Saya belajar terus untuk menghadirkan Tuhan, untuk walaupun susah waktunya nggak ketemu gitu ya, untuk bisa doa bareng gitu, walaupun dicari-cari waktunya terus berusaha gitu ya untuk memberkati anak-anak. Kadang-kadang lupa gitu, terus pasangan kita mengingatkan, kadang-kadang anak kita lupa gitu ya, terus kita sebagai orang tua juga harus mengingatkan. Nah, oke. Demikian saya berharap kalau sharing firman Tuhan sore hari ini memberkati saudara semuanya, memberkati Bapak Ibu Saudara, walaupun seperti Pak Wisnu tadi ya, tadi pagi Pak Wisnu cerita kesaksian gitu ya, bahwa Pak Wisnu sudah menulis apa yang ada di hatinya gitu ya. Mungkin 2 minggu yang lalu sudah ditulis untuk khotbah beliau pada jam 10 tadi di pusat. Tetapi pada mungkin menit-menit terakhir itu semua diganti sama Pak Wisnu gitu ya. Diganti sama Wisnu dengan apa yang Tuhan mau gitu ya. Saya percaya itu yang Tuhan mau untuk beliau sampaikan di ibadah jam 10 tadi. Saya juga seperti itu mengalami, saya bilang sama istri, kok sama ya? Gitu ya. Saya juga kebingungan ini, detik-detik terakhir juga. Karena selama berhari-hari juga, sibuk, melakukan sesuatu, nganter anak, putus gitu ya. Tetapi puji Tuhan kalau sore hari ini bisa sharing firman Tuhan di tempat ini. Amin. Oke, mari kita satukan hati. Sebelumnya kita boleh menyanyi sebuah lagu tentang keluarga gitu ya, dimana saya rindu, saya yakin juga Bapak Ibu semuanya rindu kalau kita semua satu keluarga itu boleh diselamatkan dan boleh melayani Tuhan bersama. Sebuah lagu lama yang sangat memberkati hidup saya dan saya percaya memberkati hidup Bapak Ibu sekalian. Di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihimu Yesus. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Engkau mengasihi kami apa adanya Tuhan. Dan Engkau terus membentuk hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Bapa yang luar biasa mengasihi kami. Kasih-Mu sungguh sangat besar. Bahkan Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Engkau rela disalib Tuhan untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu sungguh tiada tara buat kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang terus merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, ajar kami sebagai keluarga, kami terus mencintai Engkau, kami terus menyembah Engkau, kami terus mengikuti Engkau Tuhan sampai pada akhirnya. Kami sebagai orang tua, mungkin kami sebagai anak Tuhan, kami terus melayani Engkau, kami terus mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.